belum srek gitu buat ngasih tahu Mas Fadil yang sebenarnya. Soalnya aku takut Mas Fadil nanti malah bertahan sama aku karena kekayaan lagi. Aku pengennya kita itu ngejalin hubungan terus bukan karena sesuatu. Tapi suatu saat nanti deh aku pasti kasih tahu. Cuma untuk saat ini aku sembunyiin dulu deh identitasku yang sebenarnya. Aku pengen lebih mengenal Mas Fadil lebih jauh lagi. Kalau nanti aku benar-benar udah yakin, baru deh aku cerita yang sebenarnya. Panjang umur nih orang, baru juga diomongin. Udah nelpon aja. Halo Mas Fadil, tumben banget Mas nelpon jam segini. Ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Emangnya aku nggak boleh gitu nelpon pacar sendiri? Ya boleh, tapi tumben aja gitu. Biasanya kan Mas Fadil nggak pernah nelpon jam segini. Lagi pengen nelpon kamu aja sih, lagi kangen. Kita jalan yuk ke kafe biasa. Aku pengen ngobrol deh sama kamu. Kita kan udah lama tuh nggak jalan berdua dan ngobrol bareng. Wah, boleh-boleh Mas. Aku juga udah kangen banget. Kamu kan selama ini sibuk sama kerjaan kamu. Kamu jadi jarang punya waktu buat aku. Iya, maaf ya. Makanya ini aku ngajakin jalan sebagai tanda permintaan maaf aku. Iya, aku maafin. Mau jalan jam berapa Mas? Dan emangnya Mas gak kerja apa hari ini? Habis ini aja gimana? Soalnya hari ini aku lagi free gitu. Makanya aku kepikiran nelpon dan ngajakin kamu jalan. Wah, alhamdulillah. Akhirnya Mas Fadil bisa free juga. Iya, tapi bisa nggak nanti pas kita jalan, kamu itu pakai baju yang agak bagusan dikit? Emangnya bajuku yang biasa kenapa Mas? Gak bagus gitu? Ya gitulah, kelihatan norak. Aku bukannya ngejudge kamu ya, atau menghina. Cuma kan seharusnya kamu tuh pakai baju yang lebih bagus dan pantas gitu ketika jalan sama aku. Ya ampun, ini omongan Mas Fadil kok jahat banget ya. Padahal kan aku sengaja pakai baju yang sederhana supaya nggak terlalu mencolok. Baju aja dipermasalahin. Padahal kan bajuku yang biasa aku pakai itu termasuk udah bagus. Cuma emang sederhana aja gitu. Laras, kok malah diem aja sih? Kamu dengerin gak aku ngomong? Iya Mas, aku denger kok. Ya udah, ntar aku pakai baju yang paling bagus deh. Nah gitu dong, kalau gitu aku matiin dulu ya teleponnya. Ya ampun Laras, kamu tuh dari mana aja sih? Kok jam segini baru sampai? Aku udah lama banget loh nungguin kamu. Maaf ya Mas, tadi di jalan sempat macet gitu karena ada kecelakaan. Makanya deh jadinya aku lama. Alah, kamu nih kebanyakan alasan deh. Aku nih udah sampai kering tahu nggak? Nungguin kamu di sini sendirian. Mas, itu bukan alasan. Emang beneran kayak gitu. Maaf ya. Iya. Wah, aku baru sadar. Ternyata baju yang kamu pakai lumayan bagus juga. Gini dong kalau jalan sama aku. Gini dong kalau jalan sama aku. Harusnya ya pakai baju yang begini, yang bagus-bagus. Iya Mas. Ngomong-ngomong aku kelihatan cantik nggak kalau pakai baju ini? Nggak begitu sih, biasa aja. Kamu harusnya perawatan kek atau pakai skincare. Muka kamu kelihatan kusam dan berminyak itu. Ya walaupun kusam dan berminyak, setidaknya bilang cantik kayak Mas. Ya orang emang kenyataannya kayak gitu kok. Apa kamu mau dibilang cantik, tapi aku bohong? Hah? Ya udah, ntar aku coba deh perawatan atau pakai skincare. Nah gitu dong. Oh iya, kamu tahu nggak di tempat kerja aku ada karyawan baru loh. Dia cewek, tapi ya ampun dia tuh kerja keras banget. Mana cantik lagi. Di umurnya masih muda, dia udah banyak tabungan. Dan yang paling gongnya lagi, dia tuh ternyata anak seorang pengusaha gitu. Mandiri banget gak sih? Dia rela kerja jadi karyawan kantor biasa. Padahal kan bapaknya seorang pengusaha yang sukses. Namanya Sri kalau nggak salah. Beda banget sama kamu. Boy ya kamu tuh perbaiki hidup kamu gitu loh. Udah kerja cuma jadi tukang penjaga toko, nggak perawatan lagi. Astagfirullah, Mas Fadil kok bilang gitu sih? Padahal kan selama ini aku juga udah berusaha semaksimal mungkin. Aku baru inget. Dulu kan aku bilangnya sama Mas Fadil kalau aku ini kerja sebagai penjaga toko. Iya itu kenyataan. Makanya aku sebagai pacar kamu nasihatin kamu supaya bisa berubah jadi lebih baik. Biar kayak si Sri itu yang aku ceritain. Fadil pun terus-terusan memuji Sri. Laras yang emosi pun memutuskan untuk langsung pulang. Ya ampun, ngeselin banget sih tadi Mas Fadil. Padahal kan dia katanya ngajakin ketemuan karena kangen dan pengen ngobrol sama aku. Tapi dia malah asik muji